Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Sukifadinawa dan ini adalah proyek reputasi saya, yaitu membuat sebuah proyek portofolio sederhana menggunakan React dan juga Tailwind. Jadi sekarang saya akan mereview website yang telah saya buat. Nah, untuk video pembuatannya saya akan pisahkan ya. Jadi di sini saya akan sediakan link video pembuatan saya di deskripsi ya. Bisa dicek. Nah, tapi sekarang saya akan mereview saja website yang telah saya buat. Oke, jadi ini adalah website landing page saya. Jadi saya membuat konsep website ini bisa berganti tema sesuai mood dari user ya. Jadi, nah di sini ada 3 mood yang saya sediakan. Yang pertama ada biasa aja, yang kedua ada menyala, jadi moodnya sedang bersemangat gitu ya. Nah, dan ketiga adalah mood bahagia. Oke, kita review dulu. Jadi kalau misalnya kita pencet sini, nah ini akan dituju ke homepage. Nah, di sini kalau misalnya saya klik ke About Me, ya akan muncul nama saya di bawah dengan animasi. Nah, kalau misalnya kita pencet profil saya, maka akan muncul pop up About Me. Nah, jadi di sini ada deskripsi saya. Lalu kalau misalnya kita pencet tombol ini, dia akan balik. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya kita pencet kontak di sini akan muncul, dan ini bisa kita pencet dan ke direct ke Instagram saya. Nah, boleh di follow juga ya. Nah, lalu di LinkedIn juga bisa di follow LinkedIn saya ya. Nah, silahkan di follow LinkedIn saya. Nah, kita balik lagi ke sini, kita ke project. Nah, ini belum saya isi projectnya, tapi ini adalah demonstrasi saja untuk projectnya. Jadi di sini kalau misalnya kita hover ke page-nya akan membesar si page-nya. Nah, kalau misalnya kita klik salah satu project, nah project A misalnya, ini ada gambar dari project saya ketika membuat sebuah game VR gitu ya. Belum ada, ini deskripsinya masih lorem ipsum, tapi saat kita pencet maka akan muncul pop up seperti ini. Jadi akan muncul pop up gambar, title dan deskripsi project. Nah, sekarang kita coba fitur. Nah, ini kita bisa balik ke tombol ini. Kita akan coba fitur mood yang sudah saya buat. Nah, di sini kita coba mood menyala. Nah, jadi merah gini ya. Nah, kalau kita pencet, nah maka akan seperti ini. Nah, tombolnya juga beda ya. Tombolnya berwarna merah, dan kalau misalnya kita hover ini warna putih ya. Sama dengan kontak. Nah, jadi kayak gini tampilan dari mood menyala gitu ya. Kalau misalnya project juga, nah kayak gini juga untuk tema dari menyala ini ya. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, nah backgroundnya putih. Ini ada judulnya, ada fotonya, ada tulisannya. Kita bisa close, lalu kita bisa balik lagi ke sini. Lalu kita coba satu mood lagi, nah itu mood bahagia. Nah, dari sini chat. Nah di sini temanya tuh hijau-hijau. Sebenarnya bukan hijau sih. Ya, temanya hijau kuning seperti ini. Fontnya juga berbeda ya dari sebelumnya. Yang sebelumnya tadi bold, ini fontnya serif begini ya. Kita klik di sini. Nah, backgroundnya juga beda di sini ya. About Me. Tombolnya juga ada shadownya, jadi beda gitu. Nah, kita ke kontak, ya sama ya. Backgroundnya beda, tombolnya juga beda. Kita ke project. Nah, di sini projectnya seperti ini. Kita buka project. Nah, backgroundnya juga kayak gini ya. Tulisannya beda juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan coba mereview source code atau kode di balik website ini ya, website yang saya buat ini ya. Oke. Nah, kita mulai dari struktur filenya dulu. Nah, jadi di sini kita punya aset, kita punya komponen, kita punya page, dan juga kita punya di sini tim. Nah, tim ini ya, nah ini yang penting ini untuk konsep mood kita. Ini tim ini berisi kelas-kelas dari Tailwind. Nah, jadi ini adalah kelas Tailwind yang kita modifikasi. Nah, ntar bisa toggle sesuai yang kita pilih. Ada biasa, menyala, dan juga bahagia. Nah untuk di app.js-nya, untuk di app.jsx-nya kita lihat di sini kita ada beberapa hook dan library React yang kita pakai ya. Yang ada browser router ini untuk kita merutekan jalur-jalur halaman kita. Nah, lalu di sini ada hook, use state hook, dan juga use effect hook, yang dimana ini untuk mentoggle si mood kita ini ya. Jadi jadi di setnya tuh di sini nih, di theme kita ambil moodnya, current moodnya.
moodnya. Nah di sini kita tinggal tampilkan di sini. Jadi kita pakai ini. Jadi pakai lambang dolar, lalu curly bracket theme variable ini kita ambil si colornya, maka akan muncul. Nah kan kalau misalnya kita kesini, ya, color ini adalah background, ada secondary, ada font, ada button. Nah di sini kita bisa lihat ini diimplementasikan theme dan juga fontnya. Nah begitu. Jadi semua page ntar akan nurut ke sini untuk color dan fontnya. Nah sekarang kita ke homepage. Di homepage ini sama. Di sini kita pakai use state juga. Kita pakai moods. Ini mood ini adalah variabel ini ya, theme. Variabel theme yang ini kita ambil juga karena ini kita buat bagian sini, bagian theme yang sini ini adalah bagian about me dan juga di sini bagian kontak. Nah, jadi bagian about me dan bagian kontak ini itu kita satuin di homepage ya. Jadi kita nggak pisahin. Nah, jadi mekanismenya bisa kayak gini ya. Jadi muncul kayak pop up gitu tapi seakan-akan ini beda page gitu ya. Oke, ini juga kita pakai use state atau hook use state. Jadi untuk memunculkan about me dan juga memunculkan kontak di sini. Nah, jadi ini cara memunculkannya kita pakai class tailwind. Kita pakai kalau misalnya about me-nya nggak di show maka y-nya full dan bakal overflow hidden di situ sama dengan kontaknya juga. Lalu di mood select ini adalah page tadi yang pertama landing page kita disuruh pilih mood. Di sini kita pakai use navigate ini untuk menavigasi ke page kita, ke page home. Terus ya nah di sini ini adalah logika yang mengatur si mood ya. Jadi di sini ada ekspresi JavaScript ya. Nah, jadi ekspresi JavaScript ini dia akan mengeksekusi. Jadi ambil sebuah objek dan ambil key-nya dari sebuah objek yang bernama moods, dari sebuah objek moods. Nah, kita import di atas ini moods yang kita ambil dari tim ini. Nah, kita akan map setiap mood, setiap key dari mood ini kita akan eksekusi dengan function. Ini functionnya. Kita akan munculkan sebuah button. Key-nya adalah mood. Jadi untuk mengidentifikasi kalau misalnya key-nya ini dari mood, ketika dipencet akan mengeksekusi fungsi handle click mood. Nah, fungsi handle click mood ini akan men-set tema atau mood yang kita pilih ke dalam local storage. Nah, jadi local storage ini akan menyimpan data user secara lokal. Jadi kalau misalnya kita reload, itu akan stay di situ si temanya. Nah, begitu kurang lebih yang untuk logika si moodnya ini. Nah, lalu di sini ada page project, di sini ada picardnya. Picardnya ini adalah komponen dari si project card. Lalu di sini komponen button nanti kita akan bahas. Nah, di sini sama seperti yang di home ya, yang untuk kontak dan juga about me kita pakai use state juga untuk mengaktif dan menonaktifkan yang namanya modal. Modal itu yang muncul di projectnya. Kalau misalkan nah ini adalah modal. Nah di bagian sini ya show modal. Jadi ketika show modalnya true maka dan di variabel projectnya itu ada ya, get project itu dari sini ya. Ini kan kita minta project nih. Ketika kita mengeksekusi ini kita harus simpan projectnya. Jadi ketika dua-duanya true maka ini yang akan dieksekusi, yaitu akan memunculkan sebuah modal atau ini container dengan posisi fix. Jadi dia akan menutupi layar. Lalu di bawahnya ada div lagi yang posisinya relatif. Jadi dia akan menyesuaikan dengan si kontainernya. Dan di sini ada button untuk close ya, seperti itu kurang lebih. Lalu di sini kita ada komponen. Nah, di sini ada komponen button, ini adalah komponen. Nah, di sini ada dua komponen button, ada komponen button link dan juga button biasa. Jadi button link sama button biasa itu bedanya. Kalau button biasa ini digunakan untuk button biasa gitu. Jadi seperti halnya button di HTML gitu. Nah, sedangkan kalau button link ini dikhususkan untuk button navigasi ya. Jadi untuk navigasi. Jadi di sini tuh kita pakainya di bagian mood select. Nah, jadi di mood select ini kita pakai button. Jadi button link ini kita pakai di bagian sini ya, di bagian home kita ada ke bagian project. Nah, ini button link. Di sini kita mengarahkan si buttonnya untuk pergi ke project dan juga kita pergi ke tadi ya, ke page mood. Nah, ini untuk yang button link. Nah, jadi button link ini kita pakai React lagi, kita pakai library React namanya link. Link ini termasuk dari React Router DOM yang
yang sama dengan browser router dan routes-nya gitu ya, sama. Jadi ini biar lebih mempermudah untuk kita navigasi gitu ya. Bedanya dengan kalau misalnya kita pakai A biasa, A yang HTML yang seperti ini. Nah, ini bedanya. Kalau misalnya kita pakai link, kita nggak perlu mereload halamannya lagi gitu. Kalau misalnya pakai, biasanya kita akan merender ulang gitu si halamannya. Kalau misalnya pakai link ini kita nggak usah merender halamannya itu. Nah ini untuk button yang biasa, ini bedanya kita tambahkan tema ya, tema button. Jadi tema button di sini kita ambil dari yang sini. Jadi khusus untuk buttonnya akan menyesuaikan. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, setiap mood itu punya beda style buttonnya. Untuk project card ini cukup simpel. Jadi ini adalah project card ini ya. Jadi ininya. Nah, ini cukup simpel. Saya tinggal pakai sedikit props di sini. Kita spesifiin label, image, dan ketika kliknya ngapain itu. Ntar ada di logikanya di project gitu. Nah, ini kurang lebih kelas Tailwind yang saya pakai seperti ini. Ya. Dan itu kira-kira semuanya ya untuk project untuk web sederhana, web portofolio sederhana yang saya buat ini gitu teman-teman. Kalau misalnya untuk feedback mungkin saya bisa tambahkan lebih banyak moods lagi. Ini cukup mudah sih menambahnya. Lalu kita juga bisa tambahkan lagi, misalnya di sini saya kurang menambahkan di kontaknya atau di about me, kita bisa tambah lagi. Terutama di project saya belum isi project, saya tinggal isi saja, nanti saya bisa isi. Tapi overall scene ini sudah menjadi project yang cukup solid. Nah, jadi mungkin sekian saja untuk review dari website portofolio saya dari project reputasi saya ini ya. Nah, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.